Shalom. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah pengalaman pertama saya berdiri di atas mimbar. Saya biasa berdiri di depan, tapi biasa kesiang membaca laporan keuangan. Kalau dari atas ini masih pengalaman pertama, dan ada rasa sedikit nervous dan sedikit soba agak basuar dingin sedikit. Ternyata dapat lihat jelas sekali semua dari sini. Kita bisa lihat satu persatu jemaat yang ada datang di pagi hari ini. Namun sebagai umat Kristiani, terlebih pelayan Tuhan, kita harus siap kapan saja dan di mana saja untuk memberitakan firman Tuhan. Karena mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia itu adalah tugas setiap orang percaya. Amin. Amin. Saudara-saudara, Natal sudah berdekat. Tinggal hitungan hari, torang semua rayakan hari yang torang dah tunggu-tunggu selama 1 tahun ini, yaitu hari Natal. Kalau torang buka medsos, FB, torang pe saudara-saudara di Tanah Minahasa, sorame, setiap hari ada perayaan Pranatal. Ponrang di mana-mana, meriah sekali, mewah sekali, bersukacita sekali. Memang kalau di kampung halaman di Tanah Minahasa, DP suasana Natal lebih berasa, lebih kental kalau dibanding dengan torang yang ada di perantauan. Mengawali khotbah saya pada saat ini, kita ada siapkan khotbah kurang lebih 30 halaman, kertas HVS ukuran A4. Jadi orang siap-siap. Mengawali khotbah saya di saat ini, karena hari ini juga dirangkaikan dengan pranatal dari anak sekolah minggu. Mari kita sedikit flashback ke momen waktu orang masih kecil. Waktu zaman kecil, Pak kita pe zaman tentunya, tahun 90-an. Hari Natal itu hari yang paling kita tunggu-tunggu, orang tunggu-tunggu. Karena di hari Natal itu, kita pe mama semua bilang, siap Jo, orang semua pe beli baju Natal. Baju Natal itu pasti semua beli, baju gereja Natal pertama, baju gereja Natal kedua, lengkap dengan DP sepatu gereja, selop keluar, baju keluar Natal pertama, baju keluar Natal kedua, lengkap dengan DP tas kecil. For apa ini tas kecil? For bajalang panani-nani, meminta donat dang, isi di tas kecil. Sampai di rumah, mama bilang, setor dulu tuh, dah kasih, dan ini dah kasih. Bukan cuma itu, waktu kita kecil, karena kita anak lorong, biasa waktu kecil, torang anak-anak lorong itu, torang pe orang tua pergi ke ibadah malam Natal tanggal 24, torang anak-anak berkumpul di satu rumah, torang baking api kecil di muka rumah, kong torang tunggu sampai torang pe mama dan papa pulang, sambil torang tunggu lonceng gereja mau ditoki dang, sebabunyi. Oh, so tanda so jam 12. Baru orang semua bakar bunga api, petas-petasan. Kalau di Tonsea, kok kita kan orang Tonsea tuh, jadi orang je bilang petas-petasan. Entah kalau di tempat lain DP penyebutan mungkin beda, Tuhan. Nah, itu sangat sukacita itu sangat luar biasa waktu itu. Dalam kesederhanaan waktu itu orang belum ada gadget. Belum ada HP yang secanggih sampai sama dengan sekarang. Semua sibuk pegang HP. Pas jam 12, baku kirim pesan semua. Baku rebe siapa yang lebih dulu WA masuk. Ada juga pengalaman berkumpul bersama saudara-saudara. Kalau di Tonsea tong dia bilang di rumahnya nenek dan tete, omah dan opa. Jadi kalau orang semua berkumpul semua anak-anak bersaudara, tak kumpul pad nenek dan tete per rumah, rame sekali. DP keceriaan itu, DP sukacita dah rasa sekali. Bahkan
Itu momen yang paling kita tunggu-tunggu kalau misalnya mau Christmas. Karena waktu dapat yang tapi satu-satu orang bersuka cita bersama, bagi-bagi donat, doi Natal bagi-bagi doi Natal, menyanyi bersama-sama, baku-baku seduh sama-sama. Itu DP suasana sangat dirindukan sampai saat ini. Kita dapat ingat ibadah pranatal pemuda kali lalu, yang menurut kita pribadi itu sangat berkesan. Karena apa? Karena di ibadah pranatal itu orang tak flashback di momen-momen indah Natal dengan tongpe keluarga di zaman-zaman dulu. Tak ingat semua. Itu di situ ada rasa haru, rasa kangen, semua jadi campur satu Dan kita sangat apresiasi dengan pemuda waktu itu yang mengangkat tema untuk flashback ke momen-momen yang kita rasa itu momen paling penting karena akan orang kenang dan akan orang rindukan selalu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah dari anak sekolah minggu kita mengenal Yesus Kristus, bahkan kita merayakan kelahirannya. Sehingga kebanyakan dari kita punya ingatan spesial ketika orang anak-anak. Maka untuk para orang tua yang punya anak kecil atau calon orang tua, atau mungkin untuk kita semua yang nantinya akan menjadi orang tua di masa depan, jangan orang rusak momen indah anak-anak mengenai sukacita Natal. Walau mungkin di perantauan, nyandak semeria di kampung halaman, tapi tetaplah ciptakan momen dalam keluarga yang membawa sukacita, kehangatan, dan damai sejahtera yang akan dikenang selalu oleh orang anak-anak dan menjadi sebuah kerinduan untuk berkumpul bersama saat orang besar nanti. Lanjut halaman berikut. 29 halaman. Sabar. Kembali ke pembacaan Alkitab kita di hari ini mengenai tetaplah di ajaran Kristus. Dalam 2 Yohanes 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Ketika membaca surat Yohanes ini, saya pribadi mendapat 2 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama mengenai perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Bisa kita baca dalam 2 Yohanes 1 ayat 5. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dalam beberapa tafsiran Alkitab, kata ibu di sini lebih mengacu kepada gereja dan anggota-anggotanya, atau yang lebih kita kenal dengan persekutuan. Apa perintah Tuhan? Supaya kita saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi ini, Yohanes bilang bukan perintah yang baru-baru Tuhan suruh, yang orang lakukan. Tapi perintah untuk mengasihi ini adalah perintah yang mula-mula. Mari kita buka dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di situ kita akan melihat bahwa perintah ini merupakan perintah yang sudah ada, yang sudah lama Tuhan Yesus sampaikan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi mengenai kasih. Saudara-saudara yang terkasih, Natal memang identik sekali dengan saling mengasihi. Tapi torang ingat, sebelum torang saling mengasihi, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, umat manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ini ayat hafalan sekolah minggu ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengajarkan pada orang terlebih dahulu untuk mengasihi. Tuhan mengasihi kita dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya orang yang masuk ke dalam alam maut, supaya orang hidup berbahagia bersama Tuhan di sorga yang kekal. Apa dampak ini kasih? Sekali lagi kita buka Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Mari kita bahas yang pertama, sabar. Banyak orang bilang sabar ada batasnya. Namun sebenarnya kalau orang bicara sabar, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, berarti bukan sabar DP nama. Kesabaran pasti berbuah manis. Belajarlah untuk menerapkan kasih dalam kesabaran. Kita ada contoh kecil mengenai kesabaran. Pernah satu kali kita ada menghadiri pesta di daerah Solo, dan kebetulan karena kita baru pertama kali ke Solo, suka sekali mau terus di Jogja, formulir nih Candi Prambanan. Kita yang tapi teman, so bersiap ke stasiun terdekat, apa itu, so lupa DP nama. For mau beli tiket ekspres dari Solo ke Jakarta, dari Solo ke Jogja, for mau di Candi Prambanan. Sampai di sana, orang coba antri, sekitar setengah jam lah coba antri. Pas sampai pak kita pe antrian, kondong bilang tiket untuk jam yang orang mau pakai itu so kosong. Nanti buka 1 jam lagi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kalau kita tapi temannya tidak sabar waktu itu, pasti orang mungkin tetap ada rasa kecewa sedikit. Cuman kalau orang tetap dalam kekecewaan itu dan orang tidak sabar, pasti orang pe agenda untuk jalan-jalan akan terganggu. Ada rasa tidak sukacita, ada rasa kesal, dan nanti berbuah di hal-hal yang tidak baik. Itu yang lebih contoh untuk kesabaran. Yang kedua, halaman berikut. Yang kedua, murah hati. Kalau mengenai murah hati, kita jalia Pak Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Puji Tuhan. Banyak sekali orang murah hati di tempat ini. Hidup di perantauan ini, kita lihat orang saling memberi, saling mengasihi, saling baku cari, saling baku kasih ingat. Orang sesama saudara di sini. Kalau ada yang tusulia sunyak masuk gereja, orang langsung baku tanya, mana nih ini dang? Di mana dia? Oh ada Saki. Oh ada Saki. Oh orang mau pergi kunjungan dulu. Dan yang paling sering kita temui, kalau orang ke acara-acara Natal atau acara-acara kolom, itu anak-anak kos, dorang sayang sekali. Setiap pulang pasti dong bilang, babungkus buat anak kos. Kebetulan kita juga sering jadi seksi tukang bungkus. Setiap kali ibadah kolom, dong semua sendiri akan, kenapa kamu bawa? Makan di kos, mau kol besok pagi. Luar biasa memang, Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat. Saling mengasihi semuanya. Dan yang ketiga, tidak cemburu. Tidak cemburu di sini lebih ke jangan iri dengan kepunyaan orang lain. Jangan cerita busuk di belakang. Kalau orang tidak ada barang yang sama dengan orang peteman. Jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu manusia. So ada DP hukum. Tuhan so kasih hukum Tuhan. Berkat Tuhan so ator. Orang semua ada porsi masing-masing.
Jadi kalau orang bilang berkat tidak akan pernah tertukar. Syukuri orang pe berkat masing-masing. Kalau orang bersyukur dengan apa yang ada pada orang pe hidup, satu kali pun orang tidak akan merasa iri dengan apa yang dimiliki orang pe sesama. Amin. Keempat dan kelima, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Orang jangan sombong dengan apa yang orang miliki saat ini. Kedudukan, jabatan, kekayaan, kegantengan, bahkan bakat yang orang miliki, karena itu anugerah Tuhan. Itu cuma-cuma Tuhan dah kasih for orang, bukan orang punya sendiri. Jadi pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Karena sekali jentikan jari Tuhan, hilang sekejap. Hilang sekejap, saudara-saudara. Oleh karena itu, pakailah semua anugerah Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menjadi berkat buat sesama. Menanam di bumi, menuai di sorga. Amin. Masih belum mengantuk? Orang lanjut. Yang kedua, yang tadi pertama, perintah untuk saling mengasihi. Yang kedua, waspada terhadap antikristus atau ajaran sesat. Orang boleh baca di 2 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. 2 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Hati-hati saudara-saudara, akhir zaman sodekat, ajaran-ajaran palsu semakin merajalela. Torang tahu bersama bahwa antikris ini adalah orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Dorang cuma anggap Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, bukan sebagai Tuhan. Ajaran sesat ini adalah iblis. Setiap saat mencari celah untuk membuat kita berbalik dari Yesus Kristus dan membuat orang Kristen menuju ke alam maut. Dorang mau terjadi perpecahan dalam tubuh Kristus, dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. Senang sekali dorang, ajaran sesat ini jadi datang. Yohanes bilang dalam ayatnya yang ke-10 dan 11, hati-hati, waspada, jangan kasih kesempatan, jangan balas dorang pesalam, jangan kasih celah buat pengajaran sesat. Karena kalau torang kasih kesempatan, torang akan kehilangan torang pe kehidupan, kemuliaan bersama Bapa dan Anak. Coba torang bayangkan kehidupan tanpa Tuhan bagaimana. Tentunya maut menanti kita, saudara-saudara. Kita orang Kristen harus bersyukur. Punya Allah yang rupa Ibu Pendeta ini bilang minggu lalu. 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi orang pe Tuhan yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Merasakan bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Dengan segala kehinaan, penderitaan, Allah rela menurunkan derajatnya. Karena begitu mengasihi manusia dan mau menyelamatkan kita, umat kesayangannya. Dan jika kita tetap hidup dalam ajaran Yesus Kristus dengan berdasarkan kepada firman Tuhan, yaitu saling mengasihi, melakukan kebenarannya, dan beriman penuh, janji Tuhan, ya dan amin. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena tempat kita sesungguhnya bukan di dunia ini, melainkan dalam kemuliaan bersama Allah di sorga yang kekal. Oleh karena itu, mengakhiri khotbah saya saat ini, seperti yang sudah disampaikan di setiap khotbah di sepanjang bulan Desember ini,
dalam rangka menyambut Natal, mari umat Tuhan hidup dalam ajaran Tuhan Yesus, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jika masih ada amarah dan sakit hati, mari torang selesaikan, agar torang bisa menyambut Natal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, sehingga berkat Tuhan akan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.